Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah senantiasa dijaga, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur di tengah hujan deras yang membawa keberkahan. Semoga insyaallah kita senantiasa menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah di mana saja kita berada. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Dan semoga insyaallah kita senantiasa terus bisa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah. Karena sejatinya kita hidup di dunia sedang berjalan menuju Allah, dan kita berharap bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang indah, dengan ketakwaan dan keimanan yang kita bawa sebagai oleh-oleh kita insyaallah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu, para dai, seluruh yang hadir di masjid ini, di pesantren ini, khatib sedikit ingin mengingatkan tentang perkara yang sejatinya harus kita ingat, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita kumpul di pesantren ini. Ketahuilah bahwasanya kita kumpul untuk menggapai nikmat yang terbesar setelah Islam. Qala Ats-Tsauri rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma ra'aitu ni'matan ba'da nubuwati afdala minal ilm. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ma ra'aitu ni'matan, tidak pernah aku melihat nikmat dalam Islam setelah nikmat kenabian, diangkatnya sosok-sosok mulia menjadi nabi, ditutup dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah nikmat kenabian melebihi nikmat ilmu. Allahu akbar. Afdalun ni'mati ba'dal Islam ni'matul ilm. I'lamu, ketahuilah, sadarilah, yakinilah bahwa nikmat yang terbesar setelah Islam adalah nikmat ilmu. Makanya Sulaiman dan Daud ketika diberikan ilmu oleh Allah disebutkan dalam surat An-Naml ayat 15. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Sungguh kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Maka sontak mereka berdua mengatakan waqala. Dua-duanya mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan kami di atas ilmu tersebut atas kebanyakan orang-orang yang beriman. Allahu akbar. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wahai penuntut ilmu, wahai para dai,
Wahai yang ada di majlis ini, ketahuilah wallahi Allah mengistimewakan orang-orang yang berilmu dengan keistimewaan yang tidak terbatas. Oleh karena itu Allah bertanya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hada soal laisa lil istifham. Ini soal, pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi Allah ingin menegaskan tidak pernah sama. Tidak pernah sama, berbeda. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sehingga Allah jawab dalam ayat yang lain, yang berilmu itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sampai kata Ibnu Abbas, derajat orang berilmu dari yang tidak berilmu seperti langit dan bumi. Subhanallah, ma'asyal muslimin. Sehingga Nabi SAW membuat sebuah statement yang kita hafal statement itu. Man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah mencanangkan Anda menjadi orang hebat, orang gagah, orang mulia, orang lurus, bercahaya, bahagia. Yufaqihu fiddin, Allah fahamkan dia agama. Allah akan jadikan dia faham agama. Sehingga ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Ya, para penuntut ilmu dinobatkan sebagai pewaris para nabi sebagaimana kita ketahui. Wa innal ulama warasatul anbiya. Ketahuilah bahwasanya orang-orang berilmu itu pada pewaris para nabi. Tidakkah membuat kita semangat? Tidaklah ada kalimat pewaris kecuali mereka orang-orang dekat. Makanya nanti di hari kiamat yang pertama kali masuk surga setelah para nabi adalah orang yang berilmu. Karena mereka pewarisnya. Wal anbiya ulam yuwarisu dinaran wala dirhama. Dan para nabi tidak mewariskan dinar yang kita ambisi mencarinya. Tiap hari otak kita duit. Kedudukan. La, itu warisan Qarun, itu warisan Fir'aun. Wa innama warasul ilm. Ketahuilah bahwasanya yang diwariskan oleh para nabi ilmu. Ketahuilah ilmu yang diwariskan nabi. Sehingga kata Nabi, taraktu fikum amraini, aku wariskan bagi kalian dua perkara tidak akan sesat, pasti bahagia selama kalian mau mengemban dua warisan itu. Sumber ilmu kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahnya. Malaikat saja tawadu. Tamaah sekalian, kemuliaan apa di atas malaikat tawadu? Rendah hati di depan para penuntut ilmu. Wa innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Malaikat saja menghamparkan sayapnya. Kata Ibnu Rajab, malaikat tawadhu di hadapan para penuntut ilmu. Sehingga menghamparkan sayapnya sebagai bentuk ridha atas mereka yang lakukan sebagai para penuntut ilmu yang senantiasa berjibaku sibuk dengan ilmu. Sehingga akhi, kaum muslimin, para penuntut, para santri, para dai, seluruh yang hadir, Allahu Akbar. Pamungkasnya kita berkumpul di sini untuk menggapai surga Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan bersungguh-sungguh dalam rangka menuntut ilmu, Allah sahalahullahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allahu Akbar. Bukankah itu cita-cita wajib terakhir kita? Kita ingin, siapa ya di antara kita yang ingin pelabuhannya neraka? Alhamdulillah, dengan kita menjadi gerbong, ikuti gerbong penuntut ilmu, dipastikan insya Allah bila jujur dalam menuntut ilmunya, perjalanan dia menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Ibnu Rajab, la sabil, tidak ada jalan, semua jalan ditutup, semua jalan diblokir. La sabil ila ma'rifatillahi, untuk bisa mengenal Allah, wa ilal wusuli ila ridwani, untuk bisa sampai kepada keriduan Allah, wal qurbi bihi fi jannatih, dan bisa dekat nanti dengan Allah di surganya. Tidak ada jalan illa an tariqil ilmin nafi, kecuali dari jalan ilmu yang manfaat. Ayo ikhwan rahimakumullah,
gagah kita ini, hebat kita ini. Bahkan kita akan jadi gagah dan hebat ketika kita di atas kekuatan ilmu. Ilmu dan ilmu. Apa Ibnu Qayyim katakan? Falaula kana minal ilmi illa al-qurbi min rabbil alamin. Andai kata tidak ada keutamaan ilmu kecuali semakin dekatnya kita dengan Allah. Andai kata tidak ada keutamaan ilmu kecuali semakin dekatnya kita dengan Allah. Waltihaki bi alamil malaikatil muqarrabin. Dan disetarakannya kita dengan alamnya para malaikat, dengan kemuliaannya malaikat. Maka beliau katakan lakafa bihi syarafan wa fadla. Maka cukup itu sebagai sebuah keutamaan dan kemuliaan. Lalu kata beliau, fa kaifa idza kana izzud dunya wal akhirah. Bagaimana lagi kalau ternyata kegagahan dunia dan akhirat manutun bihi, tergantung dengan ilmu, wa masyrutun bitahsilihi, dan disyaratkan dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, wa man arada dunya wal akhirah fa alaihi bil ilm. Ma kana fil Qur'ani min madhin lil 'abdi fa huwa min samaratil ilmi. Begitu kata Ibnu Qayyim. Tidak ada pujian-pujian Allah pada hamba dalam Al-Qur'an kecuali itu buah daripada ilmunya. Sebaliknya, wa ma kana min fil Qur'an min zammin lil 'abdi, dan tidak ada celaan, cacian, makian, azab jahannam dalam Al-Qur'an disebutkan untuk ancaman seorang hamba. Fa huwa min sanatil jahli, kecuali itu sebab kejahilan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wahai para penuntut ilmu, wahai para santri, para asatidah, para dai, subhanallah, semoga kita telah tergugah dengan ayat-ayat yang dibacakan, dengan hadis-hadis yang dibacakan, dengan perkataan salaf kita tentang bagaimana gagahnya, hebatnya, agungnya hadiah bagi para penuntut ilmu di dunia dan di akhirat. Namun mohon disimak di sini sejenak. Mohon tidak ada yang tidur. Subhanallah, sayang disayang. Kondisi yang terjadi apa? Bagaimana kondisi yang terjadi? Ya, kita banyak dapatkan bukan orang awam. Kalau orang awam ya sudah itu sesuatu yang wajar. Mereka memang na'udzubillah, subhanallah. Semoga Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita, keumuman kaum muslimin. Di atas keawaman mereka, mereka jauh dari ilmu, jauh dari majlis ilmu. Tapi subhanallah, kenyataannya juga hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi para penuntut ilmu, para santri. Subhanallah, di tengah keagungan, kemuliaan dan tujuan mulianya datang ke pondok, yang terjadi sebagian mereka malas menuntut ilmu, tidak sungguh-sungguh, tidak punya etos, tidak punya semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian membuang-buang waktu, lalai, habis waktunya untuk yang tidak manfaat, kongkok-kongkok, jajan, cerita-cerita. Andai kata itu waktu untuk membaca, merajaah, mengkaji. Subhanallah, ma'asyar muslimin. Tidak sedikit dari mereka yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memadamkan cahaya ilmu. Subhanallah, tidak dekat dengan buku dan perpustakaan. Tidak dekat dengan buku dan perpustakaan.
Tidak perhatian ketika majelis ilmu ditegakkan. Subhanallah, malas datang ke kelas, malas datang ke majelis ilmu, datang ke kelas tidur. Di majelis ilmu tidur, bahkan ketika khutbah Jumat tidur. Subhanallah. Kaum muslimin rahimakumullah, berteman dengan teman-teman yang buruk, baik di dalam maupun di luar. Bahkan subhanallah, mereka lebih bangga mengidolakan orang-orang fasik daripada orang-orang yang berilmu. Subhanallah, kaum muslimin, penuntut ilmu tapi jauh dari mengamalkan ilmu. Tahu. Sudah nyampe ilmu sop pertama itu sop termulia, tapi terentiasa di belakang. Sudah nyampe isbal itu haram, mencukur janggut itu haram, tapi masih saja isbal sederhana, makan berjalan, ketemu tidak salam, mana? Jauh dari mengamalkan ilmu. Subhanallah, kaum muslimin, ini fenomena yang terjadi. Bahkan merasa gersang adanya di pondok. Bagaimana berusaha menjauh dari pondok, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di pondok. Yang ini dilarang membawa HP, berusaha membawa HP. Ya, dilarang untuk melakukan ini dan itu. Subhanallah, kaum muslimin rahimakumullah, ini fenomena yang terjadi di tengah para penuntut ilmu. Sehingga subhanallah, tidak sedikit dari penuntut ilmu keluar dari pondok tidak nampak cahaya ilmu dan iman. Tidak nampak cahaya ilmu dan iman. Bahkan subhanallah, tidak ada ubahnya dia seperti orang awam. Jauh dari ilmu, jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cara perpakaiannya tidak berpakaian cara berpakaian penuntut ilmu. Cara berbicaranya, bahkan cara jalannya. Apalagi jangan tanya cara ibadahnya. Subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka khatib ingin mengingatkan, ayo jangan terlena mencuri-curi waktu, bagaimana bisa dekat, bahkan sibuknya dengan gadget. Subhanallah, andai kata dibebaskan gadget, mungkin 24 jam penuntut ilmu. Coba nanti liburan seperti apa. Bahkan di pondok pun mencuri-curi bagaimana dia bisa mendapatkan gadget. Ketika orang tuanya menjenguk, subhanallah, yang ditahunya pertama kali adalah HP-nya. Maka sadarilah ayol ikhwah, itu adalah yaitu propaganda syaitan. Syaitan tidak ingin kita menjadi pengikut setia Rasulullah dan menjadi penuntut ilmu yang gagah. Ayo bangkitlah wahai para penuntut ilmu. Kembalikan kepada niat yang pertama. Hadirkan keutamaan-keutamaan ilmu. Sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh pasti Allah akan tunjukkan jalannya. Tidaklah Syafi'i menjadi Syafi'i. Tidaklah Bukhari menjadi Bukhari. Tidaklah para Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ilmunya berkah walaupun dicela sebagai Wahabi. Wallah, ilmunya berkah di sentaro alam, kecuali setelah mereka berjibaku, mencucurkan keringat, bahkan mungkin darah mereka untuk bisa mendapatkan ilmu. La yunalu ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak bisa dengan santai. Dengan sekedar kongkok, banyak cerita, banyak jajan, maktabah kosong tidak pernah diisi. Ayo, bangkit wahai para menuntut ilmu. 6 tahun, 3 tahun bukan waktu yang panjang, singkat. Tapi bagi yang gagah, bagi yang hebat, bagi yang tahu kadarnya ilmu, man ya'rif qadral ilmi lam yanami. Begitu kata seorang ulama yang wafat di umurnya 35 tahun. Hafidh Al-Hakami wafat di umur 35 tahun, tapi mewariskan ilmu yang dahsyat, ilmu yang hebat. Karena dari semenjak kecil sibuknya dengan ilmu, menghafal, murajaah, bermaktabah, bermajlis, sehingga dia mengatakan man ya'rif qadral ilmi lam yanami. Siapa yang mengetahui keutamaan kegagahan ilmu, maka dia tidak akan pernah tidur. Maka kaum muslimin, ayo. Dan juga terakhir, Ustaz ingin nasihati kepada semuanya, bahwa kita ini ada interaksi di sini. Interaksi antara sesama kita para penuntut ilmu. Interaksi murid dengan guru, guru dengan murid. Sudah beres. Diselesaikan oleh kekasih kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah hadis, Ustaz tutup khutbah ini dengan sebuah hadis datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, bukan golongan kami.
bukan golongan kami, bukan termasuk umat setia kami. Man lam yarham saghirana, yang tidak menyayangi yang lebih kecil, tidak menyayangi yang lebih, tidak menyayangi, mengasihi, berlemah lembut kepada yang lebih kecil. Walam yuwakkir kabirana, tidak memuliakan yang lebih dewasa. Walam ya'rif li alimina haqqah, dan tidak mengetahui hak seorang alim di antara mereka. Maka mari kita juga bangun indahnya taman orang-orang soleh ini, Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin, taman orang-orang soleh, isinya senyuman, isinya sapaan, isinya rangkulan, isinya tegur sapa, isinya kesucian jiwa, tidak ada benci, tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada buruk sangka, tidak ada dendam, saling memaafkan, berbaik sangka dengan saudara kita. Itulah taman orang-orang saleh. Sehingga mari yang dewasa menyayangi yang bawah, yang dewasa dari kakak-kakak kelas menyayangi yang di bawahnya, yang dewasa dari guru-guru, dari asatid menyayangi santrinya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang punya rasa sayang, punya sifat sayang, cinta, belas kasih, melihat saudaranya penuh dengan mata cinta, kasihan, lembut, akan disayangi oleh Rahman. Makanya sifat pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, Bismillah Ar-Rahman, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Allamal Quran. Rahman, sang guru pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan kalimat Rahman. Berlemah lembutlah dengan para penuntut ilmu. Nabi tidak pernah memukul, Nabi tidak pernah mencaci, Nabi tidak pernah memaki, Nabi tidak pernah berkata-kata kotor kepada para sahabat. Tidak pernah, itu ada cerita. Sehingga Muawiyah bin Hakam mengatakan, aku tidak pernah melihat guru yang lebih bijak, yang lebih bijak dari dia. Subhanallah, ma darabani wala masyatamati wala qaharani. Dia enggak mukul aku, dia tidak mencaci aku, tidak memaki aku. Kata-kata kotor tidak keluar dari sang guru, karena mereka adalah menyintai murid-muridnya. Begitu juga kakak-kakak kelas kepada adiknya. Jadilah kakak kelas yang melindungi, bukan memukul, yang merangkul bukan memukul, yang mencintai bukan mencaci, mengebuli. Sombong tidak pernah masuk surga. Sombong tidak masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga yang di bawah, di dalam hatinya ada sedikit dari kesombongan. Apa? Meremehkan orang lain. Jangan sombong. Lalu juga yang kecil, santri wajib memuliakan guru, menghormati, taat, sami'na wa ata'na, ikuti perintahnya seperti hamba sahaya di depan tuannya. Sayangi guru, ikuti guru, cintai guru, ya hormati guru, tentunya dengan batasan-batasannya. Juga cintai kakak kelasnya, hormati kakak kelasnya. Jangan ada, yaitu kalau bisa panggilannya ya akhi, ya akhi, ya akhil kabir, hai kakakku, dan seterusnya. Ayo, Riyadus Shalihin adalah taman orang-orang soleh, bukan taman orang-orang yang mencaci, orang-orang yang memukul, orang-orang yang saling ngebuli, saling yaitu menghina, saling dengki, saling benci, saling buruk sangka, sehingga menjadi taman neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Aku qouli hadza, semoga nasihat pada kesempatan siang hari ini, dari mulai keutamaan ilmu, dari mulai fenomena-fenomena yang terjadi di tengah penuntut ilmu sehingga mereka keluar dari pondok, na'udzubillah, tidak ada bedanya dengan orang awam, tidak nampak cahaya ilmu, jauh dari mengamalkan ilmu. Dan juga yuk kita bangun interaksi sesama kita di pondok dengan saling menghormati, saling cinta. Dengan itu insyaallah kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'da, kita akan menjadi satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fi dinina wa dunyana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.